Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarrukan bi dzikrihi, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam ke-7 Ramadan ini kita masih bisa berduduk di masjid yang penuh barokah ini, dan alhamdulillah pada malam ke-7 Ramadan ini kita masih tercatat orang-orang yang sehat hatinya dan sehat badannya. Mengapa saya berbicara demikian? Karena banyak sekali, walaupun di bulan suci Ramadan ini, walaupun pakaiannya rapi, walaupun pecinya putih, walaupun sarungnya gagah, tapi banyak orang-orang yang sehat dohirnya tapi batinnya tidak sehat. Ciri batinnya tidak sehat, ba'da isya beliau tidak ada di masjid-masjidnya Allah, melainkan di jalan-jalan mencari kesenangan Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam yang Habib al-Karim wa Nabiyyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati para jamaah semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, dan tidak lupa juga seluruh pengurus Masjid Al-Ikhlas wal Maghfirah. Doakan oleh kita semuanya, mudah-mudahan ini masjid dan seluruh pengurusnya semakin eksis dan semakin maju. Amin. Dijauhkan dari perpecahan baik secara individual maupun secara kelompok. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya sedikit akan membahas tentang yaitu ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Di antaranya diwajibkan kepada kita umat muslim di bulan Ramadan melaksanakan puasa Ramadan, puasa di siang harinya, dan disunnahkan melaksanakan sholat sunnah tarawih di malam harinya. Bahkan ada janji Allah, man qama Ramadan, barang siapa saja manusia yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, baik itu sholat sunnah tarawih, baik itu sholat sunnah witir, baik itu sholat sunnah tahajud, baik itu sholat sunnah taubah di malam bulan Ramadan, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah yang sudah lalu, ternyata ada dua syaratnya. Yang pertama imanan. Apa? Yang pertama imanan. Yang kedua wahtisaban. Iman kepada Allah. Jadi ketika jamaah Al-Ikhlas melaksanakan sholat sunnah tarawih itu harus dibarengi dengan imanan, iman kepada Allah, menganggap sholat sunnah tarawih ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak menyepelekan sholat sunnah tarawih, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada hari akhir, iman kepada kudrat dan kudrat irodat yang telah Allah berikan kepada, harus tertanam di dalam hati kita ketika kita melaksanakan sholat sunnah tarawih. Yang kedua wahtisaban, karena Allah, bukan karena orang lain. Bukan melaksanakan sholat sunnah tarawih hanya esok karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia, bukan karena ingin dipuji oleh tetangga, bukan karena ingin dipuji oleh calon mertua, bukan. Tapi estu ikhlas karena Allah, ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala.
dan perintah-perintah para ulama dan perintah Rasulullah, yaitu melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Di dalam hati kita bersih dari sifat riya, ujub, takabur, dengki dan sebagainya, maka insya Allah janji Allah akan diberikan kepada kita ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Jadi ternyata kalau kita ingin mendapat ampunan dari Allah ketika kita melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan, berarti syaratnya ada dua. Yang pertama imanan, yang kedua wahtisaban. Berarti kesimpulannya, walaupun kita rajin tahajudnya, walaupun kita rajin tarawihnya, walaupun kita rajin sholat malamnya, tetapi kita tidak imanan dan tidak wahtisaban, maka wallahu a'lam diampuni atau tidaknya dosa kita. Jadi semua itu ada syaratnya. Apalagi puasa Ramadan, banyak sekali ilmu-ilmu yang wajib kita ketahui tentang puasa Ramadan. Di antaranya niat. Niat di setiap malam itu namanya rukun puasa. Ini ulama fikih merangkum, ada syarat sah puasa, jumlahnya ada 4. Ada syarat wajibnya puasa, jumlahnya ada 5. Ada rukun puasa, jumlahnya ada 3. Ada pembatalan puasa, jumlahnya ada 10. Itu wajib harus kita ketahui. Karena kalau kita tidak mengetahui perkara-perkara tersebut, dikhawatirkan ibadah puasa kita tidak sesuai dengan ilmu-ilmunya. Kalau puasa kita tidak sesuai dengan ilmu-ilmu yang sudah dijelaskan oleh para ulama atau khususnya oleh para ulama ahli fikih, maka wallahu a'lam puasa kita diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi paling penting rukun puasa itu jumlahnya ada 3. Yang pertama niat di setiap malam. Niat di setiap malam diwajibkan kepada umat muslim yang melaksanakan puasa Ramadan, harus niat di setiap malam. Wa mahalluhu al-qalb. Tempatnya itu adalah hati. Maka la yakfi an-niyatu bil lisani. Tidak cukup niat puasa memakai lisan. Contoh, ketika sehabis sholat sunnah tarawih, kita bareng-bareng membaca nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadisan li fardhillahi ta'ala. Langsung keluar Quran, tetapi di dalam hati kita enggak niat. Di dalam hati kita kan itu enggak cukup. Karena melafazkan nawaitu shoma ghadin itu hukumnya sunnah. Maka dianjurkan kepada kita ketika beres sholat sunnah tarawih, di dalam hati kita ucapkan niat saya berpuasa besok di bulan Ramadan fardu karena Allah. Catat di dalam hati, bukan di mulut. Awas. Makanya jika ada yang niat puasa Ramadan diucapkan di mulut, maka tidak sah niatnya. Kalau niatnya tidak sah, maka puasa Ramadannya tidak sah. Jadi wa mahalluhu al-qalb. Tempat niat itu adalah hati. La yakfi an-niyatu bil lisani. Tidak cukup niat puasa Ramadan hanya memakai lisan. Patokan niat puasa Ramadan min awalil laili ila akhir malam. Jadi di awal malam sampai terbitnya fajar, ila tulu'il fajri. Diperbolehkan niat dari awal malam sampai subuh, sampai keluar matahari. Jadi adzan subuh. Berarti ketika imsak masih diperbolehkan niat. Itu bahkan ada ulama fikih berpendapat wa yasihu an-niyatu fi asna'is sholati. Bila mana ada jamaah Masjid Al-Ikhlas dari ba'da maghrib misalkan sampai jam 2 malam lupa belum niat puasa. Ketika sholat tahajud dia baru ingat, di tengah-tengah sholat dia baru ingat, ya Allah saya belum niat puasa nih. Di tengah-tengah sholat sambil membaca Fatihah, dia di dalam hatinya niat saya puasa besok di bulan Ramadan fardu karena Allah. Di tengah-tengah sholat niat puasa, bagaimana hukum niatnya, sah apa tidak? Sahah niatu maka sah niatnya. Ini kata ulama fikih, sah hukumnya niat di tengah-tengah sholat. Ketika sholat malam baru ingat nih kita belum niat, langsung niat ketika tengah-tengah sholat, maka niatnya sah. Jadi niat puasa Ramadan kalau sudah lewat subuh itu tidak bisa. Jadi dianjurkan tabyitun niyati. Jadi apa? Niat di tengah malam. Ini bagi puasa wajib, beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah diperbolehkan niat ba'da zawali. Sesudah subuh, misalkan ada jamaah Masjid Al-Ikhlas datang hari Senin. Biasanya dia hari Senin suka puasa hari Senin, suka puasa Senin. Ba'da subuh lupa belum niat. Nah, maka ulama
misalkan dia kesiangan hari Senin bangun jam 9 pagi, maka niat jam 9 pagi puasa sunnah sah hukumnya untuk puasa sunnah. Bahkan ada lagi ulama fikih yang berpendapat bila mana ada orang yang mau melaksanakan puasa sunnah dari subuh sampai jam 9 pagi, dia belum makan apa-apa. Tetapi misalkan pas mau sholat duha, ketika dia kumur-kumur ketika wudu, ketika berkumur ketika wudu, air sisa wudu ketelan, gak sengaja, berarti ada yang masuk. Karena sangat boleh niat sesudah subuh bagi sholat pagi puasa sunnah itu syaratnya gak boleh makan apa-apa dulu gak boleh makan apa-apa dulu dari subuh sampai misalkan jam 9 atau sampai jam 8. Nah ini pas mau sholat duha pas wudu misalkan air ketelan gak sengaja. Nah bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tidak apa-apa, silahkan niat saja niat puasa sunnah. Jangankan itu hadirin, ternyata ketika puasa sunnah, contoh, jadi membahas fikih lebih gampang kita pakai contoh dulu. Contoh Ustaz Hamdan, hari Kamis misalkan, dia keluar dari rumah mau main, tapi dari subuh belum makan sampai jam 9 dan belum niat puasa juga belum. Pas datang ke masjid ada yang ajak makan, dipaksa disuruh makan, Ustaz makan, Ustaz minum, dipaksa disuruh makan dan disuruh minum pada hari Kamis. Tapi dia belum niat puasa. Akhirnya karena menghargai tawaran tetangga dan menghargai tawaran jamaah, yang akhirnya Ustaz Hamdan langsung makan dan langsung minum. Beres makan dan beres minum, Ustaz Hamdan mempunyai keinginan, ya Allah, biasanya saya hari Kamis puasa. Nah ini saya belum niat, tadi malah ditawarin makan, saya makan dan minum. Maka hukum fikih untuk puasa sunnah boleh hukumnya habis makan dan habis minum yang dipaksa oleh tetangga dan jemaah, boleh langsung niat pada waktu itu sah niat. Itu perbedaan antara niat puasa sunnah dan niat puasa fardu. Makanya kita harus tahu, harus memperluas ilmu fikih. Itu dari mana referensinya? Tidak punya ada yang berpendapat Ustaz itu ngawur. Ustaznya ngawur, silahkan bisa dilihat di kitab Kasyifatus Sajdah karangan Syekh Nawawi Al-Banzani di bab terakhir. Ada di situ referensinya di kitab Kasyifatus Sajdah. Maka banyak perkara-perkara puasa, tentang puasa, hukum-hukum puasa yang wajib kita ketahui. Bukan hanya niat saja. Di bab niat sumpah banyak sangat luas, Pak. Bahkan ketika kita puasa Ramadan ada orang yang ragu di pas niatnya. Ketika misalkan pada sholat subuh dia ragu di dalam hatinya, ya Allah, saya niat udah subuh atau belum ya? Nah, ragu nih. Tadi pas saya lihat udah ada apa belum? Udah ada apa belum? Udah ada apa belum? Batalat niatku maka batal niatnya. Lihat. Maka ketika batal niatnya berarti tidak jadi puasanya. Akan tetapi hukum fikih walaupun dia tidak jadi puasanya diwajibkan imsak, diwajibkan tidak boleh makan layaknya orang yang berpuasa dari subuh sampai ke maghrib. Tetapi ketika beres puasa Ramadan dia wajib mengkodoknya. Dia wajib mengkodok. Itu makanya kita harus hati-hati, apalagi perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa diantaranya masuk perkara-perkara dunia, masuk kepada perut kita. Baik jalannya mau jalan hidung, mau jalan mulut, mau jalan kuping, mau jalan bawah. Kalau misalkan ada air dunia yang masuk ke perut kita, maka batal puasanya. Perkara dunia masuk ke dalam mulut kita maupun makanan, bahkan sisa makanan ketika sahur pun itu bisa membatalkan puasa walaupun sekecil, walaupun kecil misalkan, atau sisa minuman. Bahkan ada ulama fikih yang berpendapat kalau misalkan subuh, setelah adzan subuh kita menelan ludah kita, tetapi ludah yang kita telan masih ada rasa manisnya, atau masih ada rasa asinnya, atau misalkan masih ada rasa jengkolnya, misalnya makan jengkol kali, maka batalat shaumuhu, batal puasanya. Makanya ini fungsinya imsak. Makanya ketika ada peringatan imsak itu adalah peringatan supaya berhenti makan. Apa? Supaya berhenti makan. Jadi ketika ada subuh, ludah kita sudah steril, jadi sudah tidak ada rasa lagi ketika pada subuh kita menelan ludah. Karena menelan ludah itu hukumnya boleh. Dengan syarat ludah kita harus bersih dan harus suci. Ketika puasa menelan lidah itu hukumnya boleh dengan syarat ludah kita harus suci.
boleh hukumnya. Makanya jadi ketika imsak jauhi pembatalan puasa. Contoh seperti makan, contoh seperti minum, jauhi. Karena apalagi minum yang manis-manis. Dan ketika bulan puasa Ramadan hadirin, wudu disunahkan berkumur 3 kali. Membasuh hidung disunahkan ketika wudu 3 kali. Tetapi ketika datang puasa Ramadan di pagi harinya sampai maghrib, jangan terlalu banyak berkumur dan membasuh hidung. Karena jika ada orang berpuasa, puasanya puasa fardu, ketika berwudu dia sengaja memperbanyak berkumur dan memperbanyak membasuh hidung, tidak sengaja air sisa berkumur masuk dan telat, maka batal puasanya. Hati-hati, harus pelan-pelan. Ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, gimana kalau misalkan kita lagi sakit diinfus, batal atau tidak? Tidak batal. Infusan tidak batal kecuali disuntiknya suntik suplemen penguat berupa makanan melalui suntikan, maka itu batal puasanya. Jika suplemen berbentuk suplemen supaya tetap tubuh kuat, supaya tubuh kenyang, bukan melalui suntikan, maka itu batal puasanya. Kecuali ketika kita sakit diobati melalui infusan, keadaan puasa maka tidak batal puasanya. Akan tetapi jika sakit sampai sakit itu membutuhkan infusan, ulama fikih memberikan rukhsah tidak apa-apa, tidak berpuasa. Boleh hukumnya. Akan tetapi ketika sembuh hukumnya wajib mengqadhanya. Bagaimana lanjut? Lanjut sudah berapa? Tarawihnya 23 lagi. Nah, lanjut. Masih banyak pembatalan puasa. Masih banyak pembatalan puasa. Di antaranya hadirin, selain masuk perkara ke dalam mulut kita, ternyata banyak di antaranya mencium istri, walaupun ingat, walaupun istri kita mahram kita, walaupun istri kita sudah menjadi halal bagi kita, tetapi ketika bulan puasa Ramadan mencium istri kita tanpa ada halang-halang sambil timbul syahwat, itu bisa membatalkan puasa dan bisa ditakjir, didenda. Merangkul istri tanpa busana, tanpa halang-halang sampai istimna, sampai keluar air mani, keluar syahwat, keadaan puasa, maka batal puasanya, wajib mengqadha dan wajib denda. Makanya kalau lagi bulan puasa Ramadan jauhi istri. Kalau malam baru berhenti. Kalau siang jauhi. Karena istri termasuk perkara yang bisa membatalkan puasa. Makanya wajar ada hadis an-nisa usuhumud dunya, wanita itu racun dunia. Ada ibu yang ngomong racun tapi doyan. Itu bisa membatalkan puasa. Makanya ketika di siang hari jauhi istri kita, dikhawatirkan syahwat kita bergejolak dan terjadi kelakuan yang tidak diinginkan. Kalau sudah terjadi bahaya besar. Yang bahaya istri kita bahaya, kita juga bahaya. Masih banyak poin-poin yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan walaupun kultum ini sedikit, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya untuk para jamaah sekalian. Karena masih belum tarawih juga, tarawihnya lama juga ya. Takutnya bereskan lama, takutnya bereskan malam, kasihan. Sekian buku yang singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.